Langit malam sering kita lihat sebagai sebuah kanvas yang terbentang luas, penuh dengan janji. Tapi coba kita pikirkan lagi. Terkadang, langit yang sama itu juga menjadi sebuah arsip, semacam catatan bisu tentang apa yang pernah ada, dan kemudian lenyap. Pertanyaannya, bagaimana mungkin sesuatu yang begitu besar, sebuah keajaiban teknologi modern, bisa begitu saja ditelan malam, seolah-olah ia tidak pernah eksis? Nah, disinilah misteri itu dimulai. Pukul 01.21 dini hari waktu Malaysia. Bukan dengan ledakan, bukan dengan panggilan darurat, tapi dengan keheningan. Sebuah titik cahaya kecil di layar radar yang mewakili harapan, mimpi, dan kehidupan 239 orang tiba-tiba padam. Dalam sekejap, sebuah pesawat penumpang modern berubah menjadi hantu. Padahal ya, semuanya bermula seperti ribuan malam sebelumnya. Penerbangan Malaysia Airlines 370 itu cuma sebuah rutinitas. Perjalanan malam hari biasa dari Kuala Lumpur ke Beijing. Semuanya tampak normal. Bahkan, kata-kata terakhir yang terekam dari kokpit terdengar begitu tenang. Selamat malam, Malaysian 370. Tepat pukul 01.19 pagi. Inilah komunikasi suara terakhir dari pesawat. Sebuah ucapan serah terima yang sangat standar antara pilot dan menara kontrol. Tanpa isyarat apapun. Sedikit pun tidak. 2 menit setelah ucapan ini, pesawat itu akan menghilang selamanya dari radar sipil. Ucapan selamat malam itu, tanpa disadari, menjadi ucapan selamat tinggal yang abadi. Dan disinilah segalanya berubah begitu cepat. Dari rutinitas, jadi anomali. Coba bayangkan, pukul 1.19 kontak suara terakhir yang terdengar normal. Cuma 2 menit kemudian, di 121, transpondernya mati. Pesawat itu hilang dari semua layar radar sipil. Butuh waktu 17 menit sampai menara kontrol di Ho Chi Minh mulai curiga, mulai bertanya-tanya. Tapi saat itu, dunia belum sadar. Kita semua masih tertidur sementara MH370 terbang dalam sunyi, tak terlihat, menuju takdir yang entah di mana. Pesawat itu ternyata tidak jatuh. Setidaknya tidak saat itu. Ia juga tidak meledak. Saat ia menghilang dari layar sipil, radar militer justru menangkap sesuatu. Sebuah bayangan, sebuah penampakan hantu yang melakukan belokan tajam dan terarah, menjauh dari rute seharusnya ke Beijing, dan terbang balik melintasi semenanjung Malaya. Ini bukan seperti kecelakaan. Ini terasa seperti sebuah manuver. Oke, coba kita bayangkan, ada 2 jenis penglihatan. Pengawas lalu lintas udara itu pakai radar sekunder. Ini kayak sebuah percakapan. Dia butuh transponder pesawat buat menjawab dan kasih tahu siapa dia. Jadi pas transpondernya diem, ya bagi mereka pesawat itu lenyap. Tapi radar militer itu beda. Dia seperti gema. Dia memantulkan gelombang dari objek logam apapun, nggak peduli objek itu mau terlihat atau enggak. Radar militer inilah yang terus melihat MH370 sebagai titik tanpa nama yang terus bergerak selama 1 jam berikutnya. Mereka nggak tahu itu siapa, tapi mereka tahu ada sesuatu di sana. Nah, setelah jejak radar militer pun hilang di atas Laut Andaman, keheningan total menyelimuti. Selama berhari-hari, seluruh dunia mencari di tempat yang salah. Sampai akhirnya, sebuah terobosan datang dari tempat yang nggak terduga sama sekali. Serangkaian sinyal otomatis yang sangat samar, yang membuktikan kalau pesawat itu ternyata masih terbang selama berjam-jam setelah ia menjadi hantu. Sinyal ini namanya jabat tangan, atau ping. Ini bukan komunikasi yang disengaja ya. Anggap aja ini seperti detak jantung digital. Jadi, setiap jam, sebuah satelit di atas Samudra Hindia mengirim sinyal semacam bertanya, "Kamu masih di sana?" ke unit data di pesawat. Dan unit itu secara otomatis menjawab, "Ya, saya masih di sini." Sinyal ini nggak berisi data lokasi, kecepatan, atau arah. Sama sekali tidak. Dia cuma sebuah bisikan elektronik yang jadi satu-satunya bukti bahwa mesin pesawat itu masih hidup. 7 detak jantung digital inilah yang kemudian menjadi kunci segalanya. Para penyelidik bekerja keras mengubah bisikan-bisikan ini menjadi sebuah kemungkinan jalur penerbangan. Dengan menganalisis waktu tempuh sinyal dan pergeseran frekuensinya yang sangat kecil, mereka berhasil memetakan 2 koridor raksasa. Dan akhirnya, analisis lebih dalam menyimpulkan satu hal. Pesawat itu kemungkinan besar mengambil rute selatan, terus terbang sampai kehabisan bahan bakar di suatu tempat di atas hamparan Samudra Hindia bagian selatan yang luar biasa terpencil. Berbekal data baru inilah fokus pencarian terbesar dalam sejarah penerbangan akhirnya bergeser. Bergeser ke salah satu tempat paling terisolasi di planet ini. Sebuah wilayah lautan yang ganas dan sangat dalam di barat daya Australia. Disinilah harapan untuk menemukan jawaban kini tertumpu. Area pencarian bawah airnya mencakup 120.000 km persegi. Sulit sekali membayangkan skala seluas ini. Coba bayangkan sebuah area yang lebih luas dari negara Korea Selatan harus disisir satu persatu di dasar lautan yang dalamnya bisa mencapai ribuan meter. Sebuah tugas yang, monumental.
Dan tentu saja, biayanya pun luar biasa. Lebih dari 155 juta dolar Amerika dihabiskan hanya untuk pencarian awal. Ini menjadikannya operasi pencarian penerbangan termahal dalam sejarah. Sebuah bukti betapa besar komitmen dunia untuk memecahkan misteri ini. Tapi, setelah bertahun-tahun mengerahkan semua teknologi paling canggih yang kita punya, setelah menyisir dasar laut yang belum pernah tersentuh manusia, hasilnya benar-benar menyesakkan. Semua upaya luar biasa itu, semua harapan itu, pada akhirnya hanya berhadapan dengan satu angka, 0. Tidak ada satupun bagian dari badan utama pesawat yang ditemukan di area pencarian itu. Lautan, sepertinya, memutuskan untuk tetap menyimpan rahasianya. Anehnya, tepat ketika pencarian di kedalaman laut menemui jalan buntu, lautan itu sendiri justru mulai memberikan petunjuk. Jauh sekali, ribuan kilometer dari zona pencarian, di pesisir-pesisir Afrika, ombak mulai membawa pesan-pesan kecil dari MH370. Di bulan Juli 2015, lebih dari setahun setelah pesawat itu hilang, sebuah bagian sayap bernama flaperon terdampar di Pulau Réunion. Lalu setelah itu potongan-potongan lain mulai bermunculan di Mozambik, di Afrika Selatan, di Tanzania. Kepingan-kepingan puzzle yang ternyata sudah mengarungi Samudra Hindia selama berbulan-bulan, dibawa oleh arus dan akhirnya menemukan daratan. Dan inilah momen kuncinya. Para pejabat Prancis, setelah memeriksa nomor seri di flaperon yang ditemukan itu, akhirnya mengonfirmasi dengan pasti. Untuk pertama kalinya, misteri ini punya bukti fisik yang tak terbantahkan. MH370 tidak lenyap di telan udara. Ia berakhir di Samudra Hindia. Sekarang, kita tahu sebagian dari di mana dan apa yang terjadi. Puing-puing itu sudah membuktikannya. Tapi, tanpa kotak hitam, pertanyaan terbesar, pertanyaan tentang mengapa, tetap menggantung di udara. Melahirkan berbagai teori yang sampai hari ini tidak ada yang bisa dibuktikan. Pada dasarnya, ada dua bayangan besar yang menghantui misteri ini. Yang pertama, sebuah kecelakaan tragis. Kru menjadi tidak responsif karena kekurangan oksigen, lalu pesawat terbang sendirian dengan autopilot sampai tetes bahan bakar terakhir. Jalur terbang yang stabil selama berjam-jam seolah mendukung teori ini. Tapi teori kedua lebih mengerikan. Sebuah tindakan yang disengaja. Buktinya, sistem komunikasi dimatikan secara manual dan rutenya seolah dirancang dengan ahli untuk menghindari radar. Keduanya, sampai sekarang tetap menjadi spekulasi, bisikan dalam sebuah misteri yang sunyi. Tragedi ini, betapapun misteriusnya, telah meninggalkan warisan yang sangat nyata. Untuk memastikan hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi, industri penerbangan global pun berubah. Sekarang ada standar baru untuk pelacakan pesawat di atas lautan, daya tahan baterai untuk suar bawah air juga diperpanjang, dan kedepannya perekam data penerbangan dirancang agar bisa diambil bahkan sebelum pesawatnya tenggelam. Dari keheningan MH370, lahir sebuah tuntutan yang keras akan kepastian. Pada akhirnya, inilah yang tersisa dari semua ini. Kita sudah memetakan ketidakhadirannya. Kita tahu di mana pesawat itu tidak berada. Tapi jawaban akhir, tempat peristirahatan terakhir 239 jiwa, tetap tersembunyi di suatu tempat di bawah gelombang. Sebuah pengingat yang begitu kuat akan batas teknologi kita dan kerinduan manusia yang tak akan pernah padam akan sebuah jawaban.